Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lancar. Kedua kalinya sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, penutup umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mengutik sedikit tentang kitab Shalah pada pembelajaran iman dengan judul atau tema hak dan kewajiban terhadap teman. Wahai anakku, engkau telah menjadi seorang pelajar yang menuntut ilmu dan engkau memiliki banyak teman. Mereka adalah saudara dan temanmu dalam pergaulan. Karena itu, jangan engkau menyakiti hati dan berlaku buruk terhadap mereka. Kemudian terdapat pada Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11 yang artinya, wahai anakku, bila engkau duduk janganlah engkau bersempit-sempit tempat bagi temanmu. Lapangkanlah tempat hingga temanmu dapat duduk dengan leluasa. Sesungguhnya menyempitkan tempat duduk atau tidak memberi kesempatan untuk duduk pada orang itu merupakan kegiatan atau perbuatan yang dapat membuat sakit hati orang lain atau mengesalkan dan menyakiti hati, sehingga membuat kita tidak enak hati dan dapat memunculkan keburukan. Hai orang-orang yang beriman, bila dikatakan padamu, berlapang-lapangkanlah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikanlah derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, ketika temanmu sedang dalam keadaan kesulitan dalam memahami pembelajaran atau kesulitan dalam belajar, kemudian pendidik atau guru memberikan jawaban, maka dengarkanlah, maka kamu akan mengetahui atau mendapatkan hidayah atau faedah dari kegiatan tersebut. Kemudian kurangilah menyindir atau mengatakan kata-kata kasar kepada temanmu sehingga membuat temanmu sakit hati, dan kurangi muka-muka sinis atau tidak berkenan dengan pertanyaan yang diberikan oleh temanmu. Pada suatu hadis terdapat arti yang artinya, wahai anakku, Imam Abu Hanifah atau pembangun mazhab Hanifah pada suatu waktu ditanya, apa sebabnya hingga engkau mendapat ketinggian ilmu pengetahuan yang sangat luas? Kemudian beliau menjawab, aku tidak malas dalam mengambil manfaat atau dengan belajar dan mengajar, dan aku tidak pernah mencegah orang untuk atau yang ingin belajar dariku. Kemudian, wahai anakku, jangan engkau mempersempit jalan menuntut ilmu bagi teman-temanmu ketika mereka bertanya kepada guru tentang masalah yang besar atau yang belum mereka ketahui. Jika engkau menghendaki suatu manfaat, temanilah mereka dalam menyimak penjelasan guru, sekalipun engkau telah paham dan telah mengerti apa yang mereka katakan atau yang mereka belum pahami. Wahai anakku, jika engkau tinggal bersama beberapa temanmu dalam satu asrama, jaga dirimu jangan sampai meresahkan mereka. Bila waktu istirahat tiba, jangan engkau mengganggu mereka dengan suaramu yang keras dalam membaca atau menghafal pembelajaranmu. Belajarlah dengan sopan di asrama dan biarkan mereka beristirahat dengan tenang seperti ketika dirimu beristirahat. Bila fajar menyingsing dan engkau telah bangun dari tidurmu, sholat subuhlah. Bangunkanlah teman-temanmu dengan lembut dan sopan. Kemudian sholat secara berjamaah, karena sholat berjamaah lebih baik daripada sholat munfarid atau sendiri. Dan yang terakhir, terdapat hadis riwayat Bukhari Muslim yang bunyinya, dalam hadis yang bunyinya, al-mu'minu lil mu'mini minal kalbuyani satudu ba'duhu ba'dun, yang artinya, wahai anakku, wahai Rasulullah SAW telah bersabda, orang mukmin
terhadap orang lainnya itu ibarat suatu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Abu Musa Al-Asy'ari. Terima kasih. Itu tadi penjelasan atau sedikit penjabaran dari kitab As-Shalah pada pembelajaran 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.